Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Dia. Yes, amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya, selamanya Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia. Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Tiada seperti Engkau yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Selamanya Kau setia.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu buat kesempatan yang sangat baik yang Kau beri bagi kami. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan Kau berkenan Tuhan berfirman bagi kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi yang mendengar untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat waktu yang sangat baik yang Tuhan beri, dan terus kita lanjutkan pengajaran menjadi kuat. Kalau minggu kemarin kita belajar kuat dalam kerohanian, kali ini kita akan belajar kuat dalam karakter. Roma 5 ayat 1-5 bunyinya demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji di sini saudara karakter. Dan karakter menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya dibenarkan karena iman, karena saudara dan saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan.
Saudara dan saya yang sudah dibenarkan, dikatakan di sini kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara dan saya punya hubungan langsung dengan Allah Bapa di surga. Saudara dan saya bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, berdoa langsung, memohon sesuatu. Juga dikatakan kita beroleh jalan masuk oleh iman. Jalan masuk untuk memperoleh setiap anugerah, setiap kemurahan. Tapi bukan itu saja, kita bermegah dalam pengharapan. Dan dikatakan saudara bermegah juga di dalam kesengsaraan. Jadi sebagai pengikut Yesus, saudara, untuk tumbuh dalam karakter, untuk memiliki karakter yang kuat, saudara, tidak ada pilihan lain kecuali saudara dan saya juga bertekun, ya, menghadapi satu kesengsaraan, satu kesulitan, tekun menimbulkan satu tahan uji, yaitu karakter. Ketika karakter kita bertumbuh, saudara, menimbulkan satu pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia tidak mudah kecewa, karena pengharapan tidak mengecewakan. Roh Kudus yang ditaruh dalam diri saudara dan saya menjadi jaminan sepenuhnya, karena itu rohnya Allah yang ditaruh di dalam hati saudara dan saya, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Itu menjadi kekuatan buat kita semua. Nah saudara, Tuhan mau karakter saudara dan saya bertumbuh. Apa itu karakter? Karakter adalah kualitas dasar hidup yang dibangun seseorang dalam menentukan respons tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tuhan mau saudara dan saya punya respon-respon yang baik. Menghadapi apapun, respon kita itu yang menentukan. Karakter juga bicara motivasi batiniah untuk melakukan apa yang benar menurut standar-standar perilaku yang tertinggi di dalam setiap keadaan. Jadi ketika orang memiliki karakter yang benar, karakter yang baik, hidupnya berkualitas, saudara. Hidupnya bernilai tinggi. Dikatakan setiap problem yang muncul dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita mengabaikan salah satu atau beberapa karakter. Artinya ketika saudara dan saya tumbuh di dalam karakter yang baik, saudara dan saya akan punya kesanggupan mengatasi berbagai masalah, menang atas berbagai masalah. Saudara, itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya bertumbuh kuat di dalam karakter. Karakter kita diuji melalui berbagai hal. Yang jelas saudara, karakter itu selalu ujiannya hubungannya dengan tekanan, kesulitan dan lain sebagainya, ya. Jadi diuji dengan pencobaan-pencobaan. Siap atau tidak siap, saudara dan saya juga harus menghadapi cobaan. Kebenaran firman Allah katakan, cobaan yang engkau alami tidak pernah melampaui kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Jadi jangan heran ketika ada pencobaan. Ya, kita harus menang atas pencobaan. Ya, dikatakan jangan kamu heran kalau ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Jadi semua orang yang mau kuat tumbuh di dalam karakter menghadapi juga pencobaan. Hal yang kedua juga kelemahan, saudara. Kelemahan. Paulus katakan, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kesesakan karena Kristus. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Di mana saudara dan saya sesungguhnya mengalami kekuatan yang luar biasa. Ya, waktu kita tidak berdaya, waktu kita bergantung sepenuh kepada Tuhan,
waktu saudara dan saya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kelemahan kita justru saudara membawa karakter kita makin kuat. Ada lagi, karakter diuji dengan celaan, dicela, diperlakukan tidak adil, ya, diremehkan. Saudara, janji Tuhan luar biasa. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tentu tidak mudah. Bagaimana kita bisa berbahagia? Tetapi saudara, ketika saudara dan saya dicela karena saudara dan saya menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang setia kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran, dan ketika itu saudara dan saya dicela, mari kita belajar berbahagia, saudara. Apalagi yang menguji saudara dan saya di dalam karakter ini, kebutuhan. Kita banyak kebutuhan keuangan, ya, kebutuhan dikasihi, kebutuhan, ya, berbagai macam kebutuhan. Saudara, ada waktunya kita kepepet dan harus memenuhi kebutuhan kita, tetapi memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak layak, tidak wajar, saudara. Nah, itu tidak akan membentuk karakter. Paulus katakan begini, ketika aku dalam kekurangan, aku tidak menyusahkan seorang pun. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Saudara, biar ketika kita butuh sekalipun, saudara, kita juga harus menjaga integritas kita, menjaga nama baik kita, menumbuhkan karakter kita. Kita boleh mengadu, kita boleh memohon setiap saat, itu hanya kepada Tuhan, saudara. Jangan sampai waktu kita butuh, kita mempermalukan nama Tuhan, ya. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Apalagi karakter kita, dalam hal apa kita diuji? Melalui apa kita diuji? Melalui penganiayaan. Jelas Alkitab juga mengatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Berapa banyak tokoh-tokoh iman yang telah menjadi teladan buat saudara dan saya, dianiaya, ibadah dianiaya, ya, diperlakukan tidak adil. Itu Alkitabiah, saudara. Jadi itu membawa karakter kita tumbuh. Saya ingat sekali awal mula pelayanan, membuka pelayanan di satu daerah Hutan Kayu, katakan Jakarta Timur. Saudara, sementara ibadah di stop, dilarang. Saya pernah disidang di kantor RW, pernah disidang di kelurahan. Poinnya apa? Suruh menutup pelayanan. Ya, rasanya tekanan menekan kehidupan saya. Saya ngerasakan betapa, saudara, penganiayaan ini, ya, itu membuat, ya, sepertinya batin ini tertekan. Tapi justru dengan demikian, saudara, saya sedang dilatih Tuhan, ya, karakter saya sedang dilatih supaya saya bisa bertumbuh lebih baik, ya. Kemudian mengalami kesesakan, ya, karena banyaknya tekanan juga mengalami kesesakan. Tapi firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Jadi kita harus ingat bahwa ujian-ujian karakter itu membawa kita naik, saudara, membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara,
Bagaimana mengembangkan karakter supaya karakter saudara dan saya menjadi kuat? Ya. Lukas 9 ayat 23 mengatakan begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Untuk mengembangkan karakter yang kuat, minimal ada 3 yang Tuhan Yesus sampaikan buat saudara dan saya. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang ketiga mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti menolak untuk menuruti hawa nafsu daging dan keinginannya yang membawa kepada kebinasaan. Kalau saudara dan saya menuruti keinginan daging terus menerus, ya, akhir daripada keinginan daging adalah kebinasaan. Tapi ketika menuruti roh, saudara, kita akan mengalami kehidupan. Nah, saudara menyangkal diri dalam hal apa saja? Minimal saya sebutkan ini dalam hal 4 hal ya. Apa yang susah buat saudara dan saya? Yang pertama dalam hal makan. Makan ini hati-hati, jangan gelojoh. Ya. Salah satu penyebab obesitas karena tidak ada penyangkalan diri dalam hal makan. Ya, itu jadi problem banyak orang. Jadi mari kita belajar juga menyangkal diri dalam hal makan. Makanlah yang memang diperlukan. Kitab Amsal katakan, taruhlah pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Jadi ya, tapi belum pernah ada ya yang bawa pisau ditaruh di leher. Dia pikir mau bunuh diri. Ya, tapi ini mengingatkan kita agar kita hati-hati dalam hal makan. Ya, karena bangsa Israel juga dibinasakan karena keserakahan, karena makan juga. Dalam hal apa lagi? Dalam hal seks. Ya, semua dikasih nafsu seks itu normal, itu dari Tuhan. Dan seks yang benar hanya dilakukan bagi suami istri yang sudah menikah, ya. Artinya suami istri pasti sudah menikah dalam arti yang resmi, ya, yang ngikutin aturan. Ya, jangan mengumbar hawa nafsu, dan begitu banyak juga problem-problem eksiden sebelum menikah sudah melakukan hubungan sehingga saudara banyak problem, banyak anak tak berayah dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perlu hati-hati, perlu menyangkal diri dalam hal ini. Hal apa lagi? Hal emosi, saudara. Emosi ini paling banyak. Menyangkal diri dalam hal emosi. Kita harus menguasai emosi kita, saudara. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan emosi kita. Apa saja? Iri hati, geram, ada fitnah, ada dendam, ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut, kepahitan, perasaan atau sikap negatif terhadap seseorang, perasaan tertolak, tidak diingini, tidak dikasihi, merasa tidak berharga, mengasihani diri sendiri, kesepian, membenci, sedih, depresi, putus asa, memberontak, marah, frustrasi, sikap tidak mau mengampuni, mementingkan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah hal emosi di mana saudara dan saya harus belajar menyangkal diri, menang atas berbagai problem emosi itu. Kemudian dalam hal apa lagi? Dalam hal harta, keserakahan. Ya, kalau orang udah serakah itu hubungannya dengan ketamakan, ingin memiliki
itu ya kepunyaan orang lain. Dalam hal harta atau dalam hal keuangan, ya kalau tidak menyangkal diri, boros, banyak hutang ini saudara. Hati-hati, banyak hutang, terjerat hutang, tidak berpada dengan apa yang ada. Ya, ini problem juga saudara dalam membangun karakter. Belajarlah berpada dengan apa yang ada. Hal yang kedua, dalam mengembangkan karakter yang kuat, kita belajar memikul salib. Memikul salib setiap hari dikatakan. Salib berbicara tentang apa saudara? Kematian terhadap diri sendiri, keinginan daging, dan menuruti roh. Ya, namanya juga disalib. Ya, Tuhan Yesus yang disalib. Maka saudara, yang nyalipin orang lain. Tapi waktu disalib kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Galatia pasal 5 ayat 24 bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi ini perlu diingat terus-menerus, saudara. Galatia 5 ayat 24 ini. Saudara dan saya jadi miliknya Yesus. Karena jadi miliknya Yesus, saudara dan saya harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Seringkali kita lupa, saudara. Pas keinginan daging dan hawa nafsu, ya, kita lupa, kita tidak menyalibkan bahwa kita ini jadi milik Yesus. Jadi harusnya keinginan Yesus yang kita turuti, bukan keinginan daging kita, karena kita sudah jadi miliknya Yesus. Jadi salib bicara juga kesulitan, bicara penderitaan, penolakan, kehinaan, pengorbanan diri. Ya, bagaimana saudara dan saya hidup untuk Yesus? Rasul Paulus luar biasa. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu luar biasa. Jadi ketika saudara dan saya mengikut Yesus, jadi milik Yesus, mari kita remakan ayat ini. Biar kita bisa memikul salib kita sendiri, bukan salibnya Yesus. Jadi kita disalibkan secara daging, ya, secara hawa nafsu, dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, mengikut Yesus. Bagaimana saudara dan saya mengikut Yesus? Saudara, mengikut Yesus berarti mendengar suaranya. Mengikut Yesus berarti melakukan kehendaknya. Mengikut Yesus berarti melayani bersama-sama dengan Dia. Ya, karena saudara dan saya dikatakan kita mendengar suaranya. Yohanes 10 ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Maka saudara dan saya harus belajar mendengar suaranya. Ini penting, saudara. Mendengar. Karena tanpa mendengar kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita mendengar, kita tahu daripada kehendak Tuhan. Yang kedua tadi saudara, mengikut Yesus berarti melakukan kehendaknya. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan saja saudara dan saya mendengar, tetapi saudara dan saya harus menjadi pelaku firman. Ya, dikatakan saudara, kalau kita menjadi pelaku, ya, menjadi pelaku, maka saudara dan saya kita yang berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi bukan hanya orang yang berseru hanya Tuhan, Tuhan, ya, tetapi orang yang menjadi pelaku itu mengerti daripada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, biar saudara dan saya
menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kemudian melayani bersama Dia. Kita namanya mengikut. Yesus kemana kita ikut, saudara. Kita jalan bersama-sama. Ya, Tuhan mau saudara dan saya mengikut apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ya, Yohanes 12 ayat 26 katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi mengikut Yesus berarti juga melayani bersama dengan Yesus. Karena dikatakan, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Artinya, apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan, mari kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mendengar suaranya. Kalau kita hanya mendengar, kita tidak jadi pelaku. Saudara, pelaku kehendak daripada Tuhan, maka itu juga tidak terwujud. Maka kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang indah. Puji Tuhan. Nah saudara, kita belajar satu pribadi, namanya Yusuf. Karakter Yusuf yang teruji, saudara, telah menjadikan dia penguasa di Mesir. Jadi betapa saudara dan saya butuh karakter yang kuat. Tanpa karakter yang kuat, tekanan, kesulitan, penderitaan, berbagai hal bisa membelokkan iman saudara dan saya. Bisa kita tidak mencapai tujuan, tapi karakter akan membawa kita naik, saudara. Membawa kita mencapai satu tujuan yang Allah sudah tetapkan. Itu sebabnya kita perlu bangun karakter kita terus menerus. Ya, kita hidup bersama dengan Tuhan. 3 hal tadi, saudara. Dalam kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut daripada Yesus. Ya, kita belajar dari Yusuf, saudara. Yusuf telah mengalami ujian-ujian yang harus dialami dan karakternya luar biasa sehingga dia menjadi perdana menteri di Mesir. Ya, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya karena melaporkan perbuatan yang jahat dari saudara-saudaranya. Jadi memang dia ngelaporin sama ayah, maka dibenci sama saudara-saudaranya. Kemudian saudara Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, dilucuti pakaiannya, dimasukkan dalam sumur yang tidak ada airnya. Tekanan dialami oleh Yusuf. Apalagi habis itu Yusuf dijual, saudara, kepada saudagar Mesir menjadi budak. Waktu itu, saudara, budak itu tidak ada arti apa-apa, sama dengan barang, saudara. Jadi diperlakukan seperti barang, dijual 20 keping perak. Di Mesir, Yusuf jadi budak Potifar. Yusuf rajin, Yusuf bekerja dengan segenap kekuatannya. Dikatakan Yusuf itu sikapnya baik, penampilannya baik, sampai istri daripada Potifar, Nyonya Potifar, saudara, kesemsem sama dia, ya, naksir sama dia, merayu-rayu dia, saudara. Untuk apa? Tidur bersama dia. Ini ujian iman juga, ujian daripada karakter juga. Berulang-ulang sampai dipaksa, direbut pakaiannya, dan Yusuf lari. Nah, waktu itu, saudara, Yusuf difitnah. Ya, Yusuf difitnah, dilaporkan suaminya. Singkat cerita, Yusuf masuk penjara. Di penjara sebagai narapidana, dia sungguh-sungguh ya rajin, akhirnya dipercaya oleh kepala penjara. Dan dia melayani narapidana-narapidana yang lain. Ada juga juru minum raja
dan juru roti raja yang sama-sama di penjara. Suatu ketika mereka gelisah pagi-pagi karena dapat mimpi. Ya, waktu mimpi dan diterjemahkan oleh Yusuf, juru minum akan dikembalikan, juru roti akan disulakan. Dan apa yang diterjemahkan oleh Yusuf tepat, saudara. Waktu mereka keluar, yang satu dikembalikan di jabatannya, juru minum, yang satu disulakan. Dan waktu itu pesan, ingat aku ya, aku di penjara tidak salah, dilupakan kurang lebih 2 tahun, saudara. Dan satu ketika Raja Fir'aun yang mimpi ada 7 lembu tambun lagi makan rumput, ada lagi 7 lembu kurus. Lembu kurus yang 7 makan lembu yang tambun, tapi tetap krempeng, saudara. Mimpi yang kedua, gandum, ya, ada 7 bulir yang bernas, berisi. Timbul lagi 7 bulir gandum yang kurus. Dan saudara, 7 bulir gandum yang kurus makan yang bernas tadi. Raja yang mimpi, gelisahlah dia. Panggil ahli-ahli nujum, para ahli semua kumpulin. Aku mimpi, terjemahkan. Dan tidak ada satupun yang dapat menerjemahkan mimpi itu. Akhirnya juru minum raja ingat, oh iya, aku pernah diterjemahkan. Ada namanya Yusuf, orang Ibrani, yang bisa menerjemahkan mimpi. Singkat cerita dia dipanggil, saudara. Dan ketika Fir'aun mengatakan mimpinya, Yusuf katakan, sekali-kali bukan aku, tetapi Tuhan yang mengartikan. Saudara, Yusuf mengartikan bahwa 7 lembu yang tambun dengan 7 bulir gandum yang bernas sama, itu 7 tahun kelimpahan. Dan 7 lembu yang kurus dengan 7 bulir gandum yang kurus tadi, saudara, sama 7 tahun kekeringan. Akan ada masa kelimpahan selama 7 tahun. Dan akan ada masa kekurangan atau masa paceklik selama 7 tahun. Hendaklah Tuhan mencari orang yang cerdas, yang cakap untuk menangani hal itu. Dan Alkitab menulis, mana mungkin aku dapat lagi orang yang seperti kamu, yang bijaksana, yang penuh dengan rohnya Allah. Maka Yusuf dilantik, saudara, jadi penguasa di Mesir. Saudara, kisah Yusuf jadi penguasa di Mesir tidak tiba-tiba. Dia proses dengan karakter demi karakter. Saudara, yakinlah, ketika saudara dan saya mengalami berbagai tekanan dan kesulitan, responi dengan benar. Karena dari situ, saudara, Allah sedang menyiapkan saudara dan saya untuk rencana yang besar. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengagumkan. Ya. Karakter yang baik adalah jaminan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita tumbuhkan karakter kita. Ya, kita merespon dengan benar setiap situasi dan kondisi. Kita tundukkan kepala. Bapa surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk pengajaran firman. Kami rindu mengalami kekuatan di dalam karakter kami, Tuhan. Biar kami makin serupa dengan gambaran-Mu, yaitu gambaran Kristus Yesus. Kami mau belajar, Tuhan, untuk menyangkal diri kami, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kami mau merespon tiap ujian-ujian karakter yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan. Seringkali
kami kurang merespon dengan baik dan benar. Terima kasih untuk teladan Yusuf, bagaimana mengalami berbagai tekanan, berbagai kesulitan, dan punya respon yang benar, dan Engkau mengangkat pada waktumu dengan caramu. Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi yang dengar firman-Mu. Biar karakter kami tumbuh makin kuat, dan kami percaya kami akan mencapai tujuan yang Kau telah tetapkan dalam hidup ini. Sehingga hidup ini membawa dampak yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mau tumbuh Tuhan, di dalam karakter yang kuat. Nama-Mu dipuji, dimuliakan untuk selama-lamanya. Kedangkan tangan saudara, siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 877 005 2204. Terima kasih, Tuhan memberkati.